Hai, jumpa lagi di channel kita membahas numerologi. Wah, sekarang kita masuk ke hadiah Natal Tahun Baru untuk 2024 bersama Master Worthy, Master Joni, dan Master Fania. Oke, jadi para Master, kita mau kasih kado untuk review tahun 2025. Jadi para Master sudah siap? Siap dong. Jadi, oke. Iya, ini kita akan buka-bukaan tahun 2025 nih bagaimana. Tahun 2025, kita lihat di sebelah sana, di sektor ibu. Jadi 2025 kita lihat angka 27, kemudian 9, dan keluar 27 juga. Nah, yang pasti review di tahun 2025 ini sudah terlihat jelas akan ada beberapa bencana ya, para Master ya. Banjir. Bahkan paling terjelek mungkin ada tsunami lah ya. Ya, Itu terjelek, terbaik apa? ya banjir kecil-kecilan lah. Yes, Banjir banjir kecil-kecilan. banjir Ya. perumahan ya gitu loh. Nah, Ini nggak tahu nih, Master Fania di Singapura nih ada banjir katanya sedikit ya, bener ya? Iya, udah Masa mulai. Singapura ada banjir? Udah. Kan sering hujan. Ada. Oh Iya. iya. Nah, nanti tahun depan Yang takut yang di Jakarta itu. Ya, di Jakarta kan agak ngeri-ngeri sedap ya, tanggulnya jebol. Betul. Jadi hati-hati juga ya, tahun depan nih masih loh ya, para Master. Jadi Ya. kita lihat sebenarnya tidak hanya masalah air ya, tapi gempa masih ada tahun depan. masih ada. Gempa masih ada, kita ngomong kalau bencana ya. Kemudian ada kemungkinan juga ada kecelakaan pesawat terbang. Jadi hati-hati yang mau terbang-terbang nih. Kemudian untuk masalah ekonomi, bagaimana para Master? Ekonomi menurut saya ada peluang bisnis ya, tapi belum tentu mereka mendapatkan uang di situ. Banyak yang nawarin maksudnya. Ya, Tikara banyak yang menawarkan kayak bisnis-bisnis, mungkin franchise kayak gitu juga bisa. Master Woti gimana ya jagonya bisnis ini? Ya, ini nanti kita lihatlah perkembangan dari pemerintahan, kan barusan transisi pemerintahan ya. Jadi nanti kalau disambungkan dengan numerologi, peluang tetap ada. Cuma tergantung bagaimana kita menyingkapinya dengan angka-angka di sektor A ya. Betul ya, Master berdua ya, bertiga ya. Betul. Nah, itu. Franchise gimana franchise? Master Fania, oke enggak nih franchise nih? Bisa muncul lagi enggak? Ya, sebenarnya kalau di franchise sih bisnis terbaik sih. Hmm. Terus kalau di pariwisata juga mungkin bakalan naik dikit, soalnya banyak turis yang masuk kan ya. Siap. Berarti kemungkinan banyak yang ngutang juga ya? Ngutang liburan. Ada kemungkinan krisis nggak? Krisis ekonomi lagi gitu mungkin? Ya di bulan 7 ke atas ya, mungkin ada krisis keuangan. Dan itu akan membengkak sampai 2026. Aduh, lumayan ya. Lumayan. Berarti ada ini ya, ada peluang skandal ekonomi mulai muncul lagi ya? Nah itu. Akhir-akhir tahun. Ini yang cukup berbahaya saudara. Jadi pastikan kalau misalnya Anda mau coba bisnis, lihat dulu situasinya, mungkin ada franchise yang menarik, boleh diambil. Kemudian yang pasti alokasi dananya harus pas dulu ya. Jangan memaksakan diri, betul? Jangan sampai Ya, berutang. jangan maksakan diri. Yes. Oke, itulah sekilas review tentang 2025. Kita masuk kalau misalnya Anda di tahun itu bagaimana. Nah, kita lihat ya. Masih ingat nggak caranya ngitung? Ah, betul ya Mas Marty. Perhatikan tanggal dan bulan lahir tuh ya. Nah, itu karena efeknya di tanggal bulan lahir. Tahun kan tetap fix ya, ini ya. Betul. Lihat angka yang di E itu ya, yang mengikuti Anda. Nah, yang E itu. Nah, teman-teman, fokus ke E. Contohnya ini ya, 1 bulan 9, itu kan totalnya adalah angka 1 di sebelah sana. Jadi Anda hitung sendiri ya, benar ya? Betul. Oke, sekarang kita akan bicara. Kalau misalnya angka yang selalu mengikuti Anda adalah angka 1. Nah, ini bagaimana? Para master silahkan. Apa yang bisa dilihat? Kira-kira tahun ini, ya yang pasti kelihatan itu mereka
harus bergantung pada diri sendiri ya, mandiri gitu ya. Ya, betul. Semua masalah ya tergantung dari diri sendiri semua. Jadi tahun-tahun lebih ke tahun mandiri ya. Itu. Benar, tahun-tahun mandiri. Jadi kalau Iya. mau mulai bisnis juga mulai Anda memikirkan lebih baik, lebih enak sendiri. Betul ya? Yes, dan juga Iya. hati-hati dengan orang-orang sekitar. Bisa berpotensi orang-orang sekitar itu kayak nusuk Anda dari belakang atau lebih kasarannya mengkhianati Anda lah, kurang lebih gitu. Waduh. Atau gaya-gayanya di depan mereka mau, oh ayo kita bisnis gini. Ternyata mereka melempem, ya kan? Yang kerja Anda sendirian. Ya, Ya, pokoknya harus sendiri lah. ya itu Ya. juga masuk di mana ada peluang di mana bisnis itu tergantung pada diri Anda juga. Kan tahun kemandirian. Jadi apapun ini juga tahun di mana 2025 yang ada angka 1 di situ itu Anda bisnisnya bergantung pada diri Anda sendiri. Seperti itu. Wah, hati-hati juga Hmm. bakal ada yang nusuk dari belakang ya. Wah, ini. Kalian mau percaya pada orang pun oke lah, mungkin kepercayaan. Tapi kalau pada saat dia udah matanya ijo-ijo lihat duit lah, kalau dikhianati kan nggak ada yang tahu juga ya. Nanti malah yang ada malah boncos. Kasihan sih. Ya, akhirnya lebih baik sendiri. Ya, lebih baik sendiri. Tahun-tahun mandiri juga kok. Pak, Anda harus belajar untuk lebih mandiri. Untuk yang di satu itu ya. Tuh. Terutama untuk yang angka yang mengikuti Anda satu ini harus hati-hati kalau ngomongnya, jangan terlalu ceplos sakitin orang gitu. Waduh. Tapi ada duit nggak nih orang ini, para master? Oh, ada. Udah dong, ini. Bisa. Jadi walaupun ya ada kesalahan pun itu tidak akan terlalu serius ya, ngomong singgung-singgung sedikit gitu ya. Tapi sisi positif lebih baik kemampuan ngomong ini arahkan kemana nih otoritas ini? Ke bisnis aja lah. Makanya. Mending ke bisnis dan karir ya. Karir bisnis Anda. Bisnis ya, bisnis dan karir. Nah, jadi malah dapat duit nanti dengan kekuatan omongan ya, bener ya? Yes, Betul. Iya, betul. jangan dipendem, harus diomongkan dong. Mm-mm. Betul. Juga ada perpisahan dengan keluarga, hati-hati. Yes. Perpisahan dengan keluarga ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Mungkin Anda ya bepergian lah, kita kan nggak tahu ya. Siapa tahu Anda pergi keluar, mungkin Anda melakukan bisnis sebentar, ataukah mengunjungi siapa, atau mungkin pindah rumah, bisa jadi. Bisa jadi. Ada semua, ada kemungkinan. Terus kalau mulai bisnis, boleh nggak nih dia? Boleh, sangat-sangat boleh. Nah, tapi ya jangan partneran sama orang atau kerjasama ya, karena kan bisa beresiko untuk dikhianati kan. Jadi lakukanlah dengan sendiri, memilihnya sendiri. Iya. Jadi kalau bisa, misalnya terpaksa untuk kongsian pun, Anda harus segalanya harus Anda yang atur sendiri. Takutnya nanti kalau misalnya terpaksa loh ya, kongsiannya ikut campur apa dan sebagainya, ada uang diselewengkan dan sebagainya kan repot ya kan. Semua harus Anda lakukan sendiri gitu. Wah, benar-benar sendirian ini. Hmm. Kerja sendiri, transaksi sendiri, ngurus sendiri, semua garap sendiri ya. Ya, pokoknya tahunnya mandiri lah ya. Ya, betul. Iya, betul. Anda mandiri. Oke, bagaimana kalau 2 nih? Wah, ini seru juga nih. Gua nih. 2. Bagaimana Master Wah, Working? ini. Kalau 2 ini ya, Anda tahu kan angka 2 ini kan semuanya dari omongan bisa lari ke bisnis dan sebagainya. Ya kan, terus kemudian ya bisa jadi Anda ini semakin gampang emosional gitu ya kan. Sorry, kok emosional? Keliru, ini kebalikannya. Ini Banyak omongan yang dilakukan kok bukan emosional, keliru. Ya, Ya menceritakan ini diri aku mikirnya ini padahal meramah ya. Wah, jadinya kok jadi pemarah, keliru ya. Ya biar seru gitu ya teman-teman ya. Meramah. Ya, terus kemudian iya, makanya Ramah, itu ramah. ya. Lah iya, ini justru harusnya berhati lembut kok jadi marah-marah. Iya, makanya itu saya ngetes. ngetes. Oh, Ya, jadi biar ya nggak ngantuk ya yang denger. biar gak ngantuk gitu aja ya. Karena Master Jadi, banyak terjadi curhat-curhatan gitu ya, Mas Rudi ya. Boleh bisnis nggak? Boleh bisnis? Aduh. Boleh bisnis ya?
Kalau bisnis kayaknya dia harus bergantung pada omongan nggak sih ini? Bener ya? Betul. Ya bisa berhasil, bisa tidak berhasil gitu. Ya harus tergantung dari omongan. Ya tergantung dari omongan, tapi belum tentu dapat duit loh kalau dari omongan doang ya. Kalau ngomong-ngomong tentang bisnis mungkin banyak hal yang topik yang bisa dibicarakan, tapi dia harus berani inisiatif untuk mempresentasikan apa yang dia ada punya ide-ide gitu. Seperti itu. Jadi intinya jangan hanya bicara, bener nggak sih? Nah, meyakinkan boleh ya? Boleh. Ya tapi jangan cuma ngomong doang. Dengan dia lebih aktif Iya. menciptakan ide-ide dia, bagaimana konsep-konsep apa yang di dalam pikirannya untuk peluang-peluang apa gitu. Jadi orang bisa tertarik untuk mendengarkan dan nanti di sana ada peluang, ada duit, dapat duit. Nah, tentu saja karena seperti yang dibilang Mas Worty tadi, tahun yang sangat ramah gitu, jadi Anda tuh ngomong-ngomong kadang-kadang rahasia keluar ya, hati-hati ya. Iya. Nah, belum lagi ceritanya ditambahin garam dan merica ya. Iya. Kasih micin biar enak. Iya. Misalnya kalau udah ngomong loh, kan ini kenyataan ya, iya kenyataan, tapi jangan diomongkan, itu kan rahasia ya. Iya, betul. Gitu loh. Banyak teman-teman baru, biasanya lebih tua, dan ya ada masanya kadang Anda di tahun ini jadi suka ngosipin orang gitu, bisa mungkin menjelekkan ya kalau ngomong negatif ya, tanpa alasan yang jelas. Ya bisa dibilang sisi negatifnya Anda di tahun ini lebih banyak muncul karena omongan deh istilahnya, bicaranya ya. Dan yang Mas Worty bilang ada amarah, ya ada juga sih yang kehilangan kesabaran dan amarah itu ada. Cuma tidak separah kalau misalnya kita lihat nanti yang angka 3 ya. Terus bagaimana dengan sisi presentasi nih Mas Fania? Ada nggak? Bisa nggak? Oh iya, itu kalau mau dapat bisnis ya harus presentasi. Kalau yang dapat duit itu ya harus presentasi dulu. Gitu. Jadi banyak diskusi, terus banyak plan ya. Banyak diskusi dan rencana, tapi ya harus direncanakan dengan baik gitu loh. Ya pokok intinya jangan ngomong doang. Jadi harus STP, show the plan, harus banyak ngomong ya kan? Ya. Show the plan-nya harus ada. Yes, melakukan rencana dulu, dibuat mateng dulu, baru ngomong lah gitu loh. Ya, ada presentasi, ada ngomong tentang bisnis, tapi balik lagi eksekusi juga penting. Oke? Jadi harus diikuti perbuatan yang konkret biar dapat duit. Mantap. Oke, kita lanjut. Kalau 3 bagaimana nih? Nah, Mas Worty tadi udah nggak sabar nih 3 nih. Gimana Mas? Kalau aku nanti ini di angka yang mengikutinya di 6 ini, tapi nggak apa-apa. Aduh. Mas Worty 3 gimana Mas Worty? Lebih sering apa ya? Lebih sering marah ya? Lebih sering apa ini? Kalau nyari investasi tahun ini kesempatan yang bagus sih sebetulnya ya. Agresif, emosional, mudah marah. Kan Anda tahu ya 33 ya, teman-teman ya. Jadi tahun ini lagi emosional, lagi ya dikit-dikit udah temperamental aja gitu. Ya, sangat-sangat tidak sabar, sangat tidak sangat agresif, terus sangat dan ya sebenarnya tetap membedakan sih mana baik mana buruk, tapi ya itu di satu sisi Anda tuh kayak nganggap enteng masalah ya, nggak tegas, hati-hati ya. Jadi tahun ini kayak istilahnya Anda mungkin juga banyak melakukan kesalahan, hati-hati, terutama masalah apa nih, masalah cinta nih. Yes, bener nggak nih? Hati-hati loh, jangan terlalu ringan tangan kalau pada saat ketemu orang yang Anda cintai. Wajih. Ada cenderung nakal, pernikahan tidak mulus, hati-hati, foya-foya juga tanpa sepengetahuan pasangan. Wah, ini bahaya nih. Hati-hati. Nah, gimana nih, Master Worty? Tentang percintaan nih, masih ada nih. Master Fania atau Master Worty nih? Master Fania aja. Ini yang dia expert ya. Waduh, percintaan kok dilempar ke aku ini. Soalnya tahun ini orangnya lagi genit nih. Aduh, lagi iya. Jadi hati-hati ya. Bisa jadi tahun ini tahun yang genit gitu loh. Yang nggak ada hubungannya dengan cinta sih, tapi ini kayaknya cuma mau main-main gitu loh, cuma mau ngerayu-ngerayu. Nah itu
Betul, betul, betul. Terus Ya. ada uang datang dan pergi, jadi harus ya hati-hati ya. Ya Ngatur keuangan dengan baik. selama uangnya muter oke ya, masih ya. Nah itu. Baik, invest oke tadi ya kata Mas Roti ya. Master Worthy. Jadi kalau investasi itu masih bagus, jadi tahun ini juga oke. Tapi ya Anda kan agresif dengan uang. Kan tadi Mas Fania bilang uang datang, uang pergi, hati-hati ya. Jadi Anda tetap harus perhatikan investasi ini betul menguntungkan apa Anda. Walaupun kecenderungannya ya pasti untung di tahun ini. Ya pokoknya lebih ke arah sebaiknya jangan terlalu terburu-buru lah ya, lebih hati-hati coba. Dalam pekerjaan juga Anda cenderung untuk istilahnya apa ya, sebaiknya berhentilah cari kesempatan berbisnis karena tahun ini bisa aja gagal. Tadi yang kita omongkan itu investasi ya, ini sekarang kita ngomong tentang bisnis. Jadi mending yang ada sekarang bisnis Anda dibuat lebih agresif gitu ya, supaya tidak ketinggalan. Dan juga tahun ini memang kurang bagus buat Anda melakukan bisnis. Jadi boleh Anda diskusi dulu ke orang-orang yang istilahnya pakar lah ya. Kemungkinan jangka pendek lebih bagus ya bisnisnya. Iya lebih baik jangka pendek lah. Benar nggak nih, Mas Fania? Short term. Short term. Iya betul kalau yang short term itu. Ya, ya memang harus seperti itu. Ya inilah angka-angka yang digambarkan di tahun 2025 untuk yang mengikuti 3 ini ya. Yes. Penuh dengan getaran-getaran emosional. Emosional gak sabar. Ya kalau udah dalam bisnis itu manigo, ya kan? ya itu harus agresif sih kalau udah berbisnis nih. Ya betul. Jadi mending Karena kan uangnya masuk keluar cepet ya kan. Teman-teman harus pinter nahan mana yang perlu, mana yang nggak perlu ya kan. Ya, Yes, betul. mantap. Pakar Setuju. bisnis. Oke lanjut. Bagaimana kalau 4 ini? Wah ini 4 Ini 4. semua. Gimana nih Master Fania sekarang nih 4 ini? Banyak plan katanya Master Fania ya. Plan. Iya banyak perencanaan tahun ini untuk yang angkanya 4 ya. Ada Tapi ini kayaknya tahun yang bagus deh kalau misalnya mau melanjutkan studi ya secara akademis. mantap. Bisa bersinar ya kecerdasannya. Iya langsung rapotnya tuh bagus gitu. Wes. Betul, setuju. Makan enak boleh nggak makan enak? Oh makan enak. Ya boleh sih ini yang di tahun ini. Ada kecenderungan dia lagi pengen makan enak dan keliling kulineran mungkin ya, dan lagi manja. Kulineran. Nah itu. Master Ini Joni, tahun yang banyak perencanaan sih ini. betul. Ya, banyak plan, banyak pemikiran, banyak apa. Kadang ya kan? malah bisa jadi terobsesi dengan perencanaan gitu. Terobsesi sama strategi bisnis, strategi. Oh apa ya, plan apa, strateginya ini ya gitu loh ya kan. Wah, Ya. istimewa. Kebanyakan yang dipikirkan dulu itu keuntungannya gitu loh, daripada melaksanakan rencananya. Betul. Kalau mau ngubah pekerjaan sih nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Bisa juga berujung sukses. Ada kemungkinan ya Anda mungkin mengubah pekerjaan ataukah mengeluarkan produk baru mungkin ya. Bisa juga. Karena ya sudah banyak Ya. plan tadi itu, ya kan? Nah, Benar. di satu sisi kalau Anda sudah buat strategi, mungkin ada perlu revisi ya, jangan sungkan-sungkan untuk merevisi gitu ya. Yes. Kemudian kalau kita bicara tentang rumah tangga, bagaimana nih guys? Ada resiko untuk perpisahan sih kalau di sini. Gara-gara apa nih kira-kira? Ya karena ketemu Master Worthy. Lo. Langsung itu terbuka. Lo. Ya, masalah dalam pernikahan ya memang bisa terjadi. Jadi ya Anda harus hati-hati aja, banyak bersabar gitu ya. Tapi Betul. masih bukan apa ya istilahnya. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, mungkin ini sudah lama terjadi.
Ya mungkin karena Anda terlalu sibuk Akumulasi kerja lah ya, ya. akumulasi dari tahun ke tahun sih. Akumulasi karena ini juga cukup serius ya. Jadi perhatikan ya. Kemudian yang Anda perlu perhatikan ya sebaiknya bersabar, itu lebih bagus. Nah, itu banyak sabar. Aku mau ngomong langsung. Kita connect ini sama Master Dudi. Yes. Asik. Harus Harus ada banyak lebih sabar. Terutama sama masalah-masalah itu jangan gampang gampang meletup ya, jangan. Yes. Ya harus ada toleransi juga ya antar orang. Dan saya rasa masalah-masalah yang terjadi juga nggak terlalu serius-serius amat. Bener ya, Master Dudi ya? Betul. Intinya semua balik lagi ke Betul, kita. serius-serius amat. Nah, Ya. jangan terlalu manja lah tahun ini. Oke, lanjut ya. Nah, kita sekarang masuk ke angka 5. Bagaimana nih? Master Worthy atau Master Johnny? Angka 5 pasti. Kalau untuk 5 ini kan ya apa ya? Hati-hati ya, jangan Kerja keras ini Mbak ya. harus kerja keras ya kalau misalnya mau mendapatkan hasil ya. Karena kemungkinan besar di tahun ini bakal ada masalah. Dan Jadi juga atasi, jangan terlalu cepat untuk berubah pikiran juga ya. Karena banyak halangan nanti yang akan datang nanti nih. jadi intinya jangan keras kepala gitu ya Mas Johnny. Jangan keras kepala gitu. Jangan cerewet ya dengan isu-isu kecil gitu ya. Cenderung sibuk juga di tahun ini. Jadi paling enggak ada sisi positif ya nanti. Maksudnya seperti kalau kalian berkarir gitu ya, ada jenjang karir, kalian mungkin ada kesempatan untuk menjadi posisi yang lebih tinggi di tahun itu. Wah, naik pangkat. Asik. Mantap nih. Ini Master Asik, naik pangkat, weh. Master Fania mau naik pangkat nggak ini? Walah ya, siapa yang nggak mau naik pangkat ya? Nah, ya, siapa yang mau? Kalau Naik bisnis pangkat gimana? otomatis kan gaji naik, ya kan? Iya. Nah, ya itu dong. Itu yang dicari ya kan? Bisa berpeluang Anda itu mendapat pencerahan gitu ya. Jadi keluar ide-ide yang bagus gitu loh. Cuman masalahnya gini. Terlalu kuno idenya. Iya, terlalu perlu yang update, yang kekinian gitu loh, yang bisa tune in atau mungkin ngeblend dengan yang modern sekarang ini, model-model sekarang ini. Tapi kalau lihat halangannya di bisnis kayaknya cukup banyak ya. Berkarir mungkin lebih aman ya. Benar Iya, nggak sih? lebih baik berkarir aja. Nah ini. Kita bilang kayak dia masuk ke bisnis baru pun belum tentu dia berhasil juga. Bisa aja dia gagal ya. Benar nggak sih? Betul, setuju. Mending fokus ke bisnis yang sudah ada, ya kan? Terus dijalani. Tapi ya balik lagi sekarang mungkin ada perlu keluar kota cari uang, mungkin ya. Nah, ada. Ya kalau bisa migrasi ya migrasi. Soalnya itu peluangnya bagus sih. Wah, Bisa menghasilkan duit. jadi migrasi ke Singapura aja kita nih. Ya ayo, yang ada angka ini silakan. Itu peluang yang bagus itu. Kita ketemu semua sama Master Fania, Wasai. Ayo, Ayo. mari cari duit sama-sama sini. Betul. Karena tempat baru ya, kalau Anda migrasi mungkin itu akan sangat kondusif untuk Anda bekerja. Nah, ini asik ini. Yang paling penting diingat Tapi ya gitu sih. Hmm. Tapi cenderung ide-idenya tuh kuno gitu kalau yang di tahun ini 5. Makanya Jadi kayaknya ya harus diupdate idenya. mungkin berkarir lebih aman daripada dia Iya. bisnis gitu kan. Ya, karena kan ada kemungkinan tadi naik lebih profesi yang lebih tinggi ya. Jadi dipromot gitu loh. Jadi bisa dibilang untuk berkarir lebih aman lah ya untuk tahun 2025 ini. Tapi kalau ada bisnis yang memang sebelumnya udah jalan, gak apa-apa dijalani aja. Oke. Dan tahun ini karena mungkin Anda terlalu keras kepala dan mementingkan diri sendiri, hati-hati. Ada aja yang ngecap Anda jadi kamu cowok jahat, cewek jahat itu ya. Disalah-salahkan terus ya, misalnya ya. Disalah-salahin. aja terus. Salahin aja. Cara pakaian pun wah pasti dilirik dengan orang-orang ya. Wah, kok kayaknya old fashion ya. Old school. Ya, Gitu. intinya jangan egois. Oke, tahun ini. Kita lanjut. Yes. Angka 6. Nah, ini Mas Nah, ini Worthy Mas tunggu Worthy tunggu tadi terus sudah. udah nunggu nih. Nah itu tunggu-tunggu ini. Angka 6.
Silakan cerita Mas Roti, namanya gimana nih? Sebelum Loh, kok aku yang cerita? Harusnya Anda yang nyeritain saya ini. Oh iya, betul juga. Iya lah, masa saya cerita? Gak seru bandar ya? Siap. Jadi 6 ya, Anda cenderung melihat perkara-perkara yang berhubungan dengan keluarga dengan lebih serius, terutama mengutamakan juga kepentingan uang. Tuh. Bisa foya-foya, hati-hati. Foya-foya nanti belanja di tempat kita aja. Dan masalahnya foya-foya Belanja. ini, iya, foya-foya ini dia tidak merasa bersalah lagi. Gimana sih ini? Wah, ya gitu yang ya. penuh dengan kebahagiaan lah ya. Ya, Ngabisin cenderung uang tahun 2024, biasa. Anda juga cenderung untuk mengontrol semua orang di sekeliling Anda tahun ini. Ya, Anda tuh rasanya pengen tahu, ngepoin orang gitu ya. Ngapain aja sih mereka nih gitu ya. Mau mengontrol, mengawal, mengatasi semua hal. Ya, termasuk hal yang buruk ya. Jadi, ya mungkin masalah-masalah keuangan bisa terjadi, tapi Anda akan kontrol dengan baik. Dan yang pasti, kalau Anda gampang bergaul dengan orang, bisa terkenal. Oke, Mas Seperti? Waduh. Ya, Keluar, ya. keluar. Lanjutkan TikToknya. Keluar sana. Outlook, Boleh tuh. keluar sana. Mantap. Nah, bagaimana dengan peluang investasi nih, Mas Fania? Bagus nggak? Iya, ini sih tahun yang bagus ya buat investasi harusnya. Jadi sebenarnya ini waktu yang tepat kalau buat investasi kalau yang angkanya 6 ini ya. Tapi ya harus hati-hati gitu loh. Karena ya kita nggak tahu ya. Ya jangan terburu-buru gitu loh, sabar. Hati-hati. Jangan biarkan keserakan Anda itu menarik Anda ke bawah gitu loh. Ya, soalnya di sisi negatifnya investasinya tuh ya mungkin menghasilkan keuntungan. Tapi ya nggak tahu bertahan lama atau enggak gitu loh. Betul. Bisa jadi datang dan pergi. Gitu. Karena kan harus invest dulu kan ini. Harus ngeluarin dulu kan, bener ya? Ya, dia harus keluar uang, dia harus investasi dulu, dan jangan lupa, Investasi walaupun dulu di situ baru bisa ada, mendapatkan hasil gitu loh. ya, walaupun di situ ada omongan bahwa investasi ini pasti membuahkan hasil gitu ya. Anda bagaikan invest sembarang tempat pun jadi uang. Tapi ingat, di situ juga ada tulisan uang Anda bisa datang dan pergi plus habis-habisan. Nah, hati-hati ya. Jadi kayak roller coaster dia. Dapat uang banyak, tahu langsung hilang begitu aja. Nah, Ya harus hemat lah intinya. Lebih bijaksana terhadap uang yang didapat aja gitu loh. ya. Lebih bijaksana juga dalam memilih investasi itu juga sangat penting ya. Yang penting Mas Rwati jangan foya-foya ya. Sabar dulu, jangan terlalu foya-foya ya. Siap. Dibuat Ya tapi kan investasi soalnya yang orang kan gampang ya kalau lihat wih uangnya banyak langsung pengen apa dihabiskan gitu ya. Mungkin kayak gitu loh. Ya. Makanya harus hati-hati supaya uangnya tuh nggak datang dan pergi gitu loh. Betul. Ya. Banyak kadang kan mikir gini, waduh kapan lagi nih menikmati hidup. Nah itu makanya keserakannya itu loh yang perlu dihati-hati. Keserakahan, Jangan serakah. Kalau ngomong serakah nanti ada lanjutannya di 9 nih. Nah, Oke, kita lanjut ke 7 sekarang. 7 gimana? Sekarang Master Fania 7. Oh alah kok dilempar ke aku. Iya, tahun ya kan? Nah ya tapi 7 ini memang favoritku kok ini. Asik. Soalnya ini kayak tahun keberuntungan gitu loh. Kalau tahun 7 ini. Terus banyak teman baru gitu. Tapi hati-hati ya, soalnya Anda itu jadi cenderung berdebat gitu loh. Lebih dari yang biasanya Anda lakukan. Wah, ini dia. Selalu ingin menang gitu loh. Tapi bagusnya sih Anda mungkin banyak menarik lawan jenis ya. Ya terpukau lah. Betul. Loh, kalau yang single ya. Iya. Kalau sudah nikah gimana? Wah. Dia tuh hati-hati kalau udah itu. Nah, terus pikirannya tuh gampang berubah-ubah gitu ya. Apalagi Betul. kalau ngambil keputusan tuh kok kayaknya mau buru-buru gitu loh. Nah, Tapi kalau udah ya itu tadi jangan berubah-ubah terus. Kalau udah menikah ya sudah nikah gitu loh. Jangan ganti-ganti gitu ya. setuju. Kalau dalam bisnis gimana dalam bisnis? Mas Rwati, jago bisnis kita nih. Mas Rwati, wah ganti Mas Joni ya dah. Gimana bisnisnya? Kalau dalam Oke, dah. bisnis
Kalau dalam bisnis sebenarnya ini ya, banyak orang yang tertarik untuk bekerja sama dengan Anda di tahun ini. Semua mau partneran ya? Iya. Wah, sih. Ya mukanya yang jadi yang kecut-kecut mungkin jadi wah baik karena tertarik banget untuk bekerja sama dengan Anda. Tapi mereka juga cenderung membantu Anda agar bisa mencapai target yang atau tujuan sampai Anda bisa sukses nantinya di Asik. tahun itu. Tapi kalau Anda misalnya nih dalam bisnis yang udah jalan nih ya, Anda terlihat bakal banyak klien atau pelanggan atau customer dan calon-calon customer yang datang. Semoga jadi uang ya, bukan cuma datang banyak orang aja. Semoga disemogakan, diaminkan. Nah, Siap. Jangan lupa, seperti yang dibilang Mas Fania tadi, ada rintangan, kecenderungan Anda untuk cowok terutama ya, bisa saja ingin memiliki istri yang lain di tahun ini. Wah, jangan ya. jangan ya. Ini pasti akan menghancurkan hidup Anda nanti. Ini habis video ini pasti yang cewek-cewek ini curiga kalau cowoknya kayak ini. Tapi karena emansipasi wanita, juga wanita hati-hati loh ya. Ya, Ya sama aja sih sebenarnya. Iya betul. Siap. Jadi intinya ya, memang menarik banyak sekali lawan jenis. Nah, jadi ada juga orang-orang yang memang datang, Anda jadi ada kecenderungan mendikte orang lain untuk melakukan pekerjaan. Bikin orang malah frustasi, bener gak sih? ya tertekan lah, paling enggak. Ya, jadi intinya kalau misalnya di tahun ini Anda sudah cukup umur, hati-hati, mungkin saja Anda akan bisa duduk sementara di kursi roda. Nah, Wah, masalah kaki nih. masalah hati-hati kaki ya. nih, hati-hati ya. Kemudian seperti yang dibilang sama Master Joni tadi, ya banyak partner dan sebagainya. Mungkin ada orang dekat Anda bahkan bisa saja mengkhianati Anda, hati-hati. Betul. Wah, orang dekat ini seberapa dekat? Ya bisa aja teman sejati, ya kan? Bisa juga ya orang yang benar-benar kayak guru Anda kah, yang Anda selalu dekat sama dia bisa menyabotase Anda. Hati-hati. Akhirnya Anda marah-marah aja semua gitu, terus marah-marah. Ya. Istilahnya pelanggan bisa jadi rintangan, partner bisnis bisa jadi rintangan, best friend pun bisa jadi rintangan. Hati-hati. Semuanya. Lebih ke hati-hati, waspada. Oke, kita lanjut ya. 8 sekarang. Nah, gimana 8 nih Master Joni? Tahun yang penuh dengan stres. Oke, banyak tekanan, banyak tanggung jawab juga ya nantinya. Jadi ya siap-siaplah untuk bekerja keras. Tapi aku menyarankan kalau untuk kalian jangan terlalu berpikir konservatif ya, atau bisa dibilang jangan kuno. Terus berhati-hatilah sampai tahun ini karena ya tadi banyak stres juga. Jadi paling enggak kalian harus optimis. Kalian juga mungkin ya bisa berpeluang untuk kehilangan kayak peluang yang baik atau yang paling bermanfaat juga gitu ya. Jadi seringkalinya kalian itu seperti melakukan hal-hal yang kurang pada porsinya, misalnya dalam arti kayak kurang melakukan hal-hal yang kurang perlu gitu ya. banyak lakukan hal yang tidak perlu. Jadi hati-hatilah dengan apa sing Anda dan orang lain kerjakan. Justru itu dia terlalu banyak hati-hati nih Master Joni. Jadi kalau yang Anda lihat sekarang ini, kita ngomong dalam pekerjaan ya, seakan-akan ya kerjaan Anda itu bagus, seakan-akan terlihat bagus ya. Tapi apa benar bagus apa enggak, tuh Master Fania yang tahu isinya. Lu. Gimana Master Fania? Ya kelihatannya sih memang baik ya. Pasti ya itu di permukaan aja gitu loh. Terus jangan buang-buang waktu Anda ya untuk cari terobosan di dalam karir atau bisnis di tahun ini gitu. Harusnya direncanakan dengan baik. Berarti kerja ini karena dia kelihatan Nggak menghasilkan, ya kadang nggak menghasilkan apa-apa gitu loh ya, kecuali stres dan tekanan. dia cuma buang waktu, buang tenaga, bener gak sih? Iya, Nah, iya. terus akibatnya pernikahan terganggu juga nggak nih Master Fania?
Ya, hati-hati di tahun ini ya. Mungkin Anda bisa berpikir untuk berpisah gitu atau menceraikan pasangan Anda, tapi jangan terburu-buru ya. Baiknya dipelajari dulu itu sisi positif dan negatifnya itu apa gitu sebelum membuat keputusan ya. Betul. Betul. Karena Setuju, kecenderungannya yang minta pisah adalah Anda tahun ini, bener ya? Hati-hati ya. Iya, Ya, sangat banyak stres di tahun ini. Berhati-hatilah. Anda mending harus mempelajari semua sisi positif negatif sebelum membuat keputusan. Jangan terburu-buru. Nah, kalau misalnya aduh tetap saya mau pisah gini-gini, bertahanlah sampai tahun ini berlalu. Oke? nah itu. Nah, sekarang kita lanjut. Yang terakhir, 9. Angka cantik nih. Angka cantik, saudara-saudara. Cantik udahlah. Ya, di satu sisi cantik sekali ya. Tapi bagaimana nih 9 ini? Master Fania, gimana nih 9? Ya hati-hati ya, memang kelihatannya bagus sih banyak atas 9 gitu. Tapi malah harusnya disarankan jangan berbisnis. Ya, Soalnya nanti malah cenderung sangat serakah gitu loh. Karena banyak angka 9-nya itu tadi. betul. Tahun yang tamak dan sepi sebenarnya buat Anda itu. Hmm. Walaupun Terus harus dipikir baik-baik sebelum Anda benar-benar mengambil kesempatan berbisnis itu. mengambil satu peluang bisnis ya. Wah, ini. Iya. Jadi tahun ini Nanti. benar-benar kelihatan Mm-mm. sangat menjanjikan, bener ya? Optimis banget di tahun ini gitu kan? Iya. Belum tentu jalan itu benar. Dan yang pasti Anda bisa terjebak dalam ketamakan seperti yang dibilang Mas Revania tadi kan. Nah, Iya. Dan Anda bisa gagal karena ketamakan Anda sendiri gitu loh. tuh. Jadi bukannya 9 malah sukses, tapi malah gagal. Nah, Tapi karena 9 itu lebih cenderung sukses ya. Jadi lebih ke arah fashion kalian pun juga terlihat seperti orang sukses. wah, Orang-orang lihat wah bagus banget ya outfitnya ya kayak gitu loh. tuh. Tapi walaupun Tapi memang sekarang kan semua orang kan lihat itu. Kebanyakan kan mereka akan melihat ini, melihat kulitnya. Ya makanya kemasannya yang bagus ya kan, ya toh. Betul. Tertular pada gaya pakaian Anda. Kayak pakaiannya, stylenya terlihat sukses. Wah, keren. Lihat sukses. Mantap. Oke, berarti 9999 tidak menjamin kesuksesan seseorang dalam tahun ini ya. Betul, terutama ya kecelakaan Anda itu harus benar-benar dikontrol ya gitu. Hati-hati juga untuk yang terlalu banyak angka 9 tahun ini, mungkin saja Anda ada sedikit keluhan di bagian pinggang dan juga otot. Waduh. Karena kan ingat ya, terlalu banyak kan nggak baik, betul ya? Betul. Iya. Nah ini yang Anda teman-teman harus ingat ya. Jadi intinya over itu nggak ada yang bagus ya. Betul. Nggak ada yang bagus. Terlalu cinta ya nggak bagus. Terlalu banyak duit juga enak. Ya. Terlalu sendiri ya juga nggak bagus. Terlalu jomblo. Eh, Itu bukan terlalu Itu apa? jomblo, Terlalu jomblo jomblo. abadi. Jonas itu jomblo kan Nas. Jumlah akun. Oke. Jadi sekian pembahasan kita tentang tahunan. Nah, akhirnya tahun 2025 sudah kita kupas semua. Tetap Anda harus memperhatikan apa yang sesuai dengan hitungan Anda tadi. Jangan lupa dihitung dulu ya sektor ayah ya. Tanggal, bulan, jumlahkan, nanti lihat disandingkan dengan tahunnya. Hasilnya yang mana? Silahkan didengarkan apa yang kita sampaikan tadi. Semoga membuat satu pengarahan untuk Anda di tahun 2025 supaya jadi lebih baik. Nah, jadi sebagai penutup, ini adalah video terakhir kami mungkin membahas numerologi. Berikutnya YouTube ini akan menjadi vlog pribadi saya saja. Dan untuk pembahasan numerologi nanti lebih lanjut Anda bisa lihat di TikTok dari Master Hendra Digital. marketingin Oke. sama Ya nanti akan kita siapkan langkah-langkah berikutnya untuk teman-teman supaya teman-teman tetap bisa belajar, bisa mendapatkan informasi yang akurat supaya teman-teman juga punya panduan lah seperti itu ya.
Kita ini udah di penghujung 2024 teman-teman. Jadi ya kita semua di sini mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Wah sih. Untuk semua para penonton, para pemirsa yang sudah setia bertahun-tahun menemani kita semua Oh iya. dalam Terima kasih. numerologi. Mantap. Terima kasih banyak sudah mau singgah ke channelnya saya dan lihat numerologi bersama para master ini yang ganteng dan cantik ini. Wes. Jangan lupa ya, tetap di subscribe, tetap ya teman-teman boleh ngobrol di kolom komen. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, memang kita nggak akan bahas seperti dulu kan, komennya kita bahas banyak sekali komen dulu kan gitu ya. Betul. Cuma ya karena Master Worthy sudah terlalu sibuk di TikTok, jadi kita semua akan melihat dia di TikTok. Jangan lupa Hendra Digital. Semuanya sibuk. Bahkan kalau kita ngopi pun juga sibuk. Kemudian Master Sibuk kopi ya Fania. kan. Ya Master Fania juga sibuk dengan pekerjaan barunya gitu. Master Ya. Joki juga. Yang menghasilkan a lot of money gitu ya, wajar ya. Duit. Banyak lihat senyumnya kan lihat ya, senyum orang kaya tuh beda gitu. Waduh, itu gimana itu kayaknya? Fulus, money. Kalau Anda perhatikan Ketahuan. 2024. Nah, 2024 dengan 2023. Boleh lihat video kita yang sebelumnya. Master Fania dulu dan sekarang dia lebih bling-bling dia. Tandanya Iya. Banyak Lebih duit. shiny ya kan? Artinya 2024 ini sampai penghujungnya ini peningkatan ini ya. Yes. Waduh, Meningkat, penampilannya juga meningkat ya. ketahuan. Nah, ketahuan. ini yang penting ini. Padahal tahun ini saya tahun 1 loh. Saya nggak sabar ingin jadi tahun 2. Wah. Gak apa-apa. Sementara itu Anda harus bersabar dulu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Wah. Nah itu. Tapi kan langsung mandiri gitu gara-gara tahun 1. Ya, nggak apa-apa. Semua ada waktunya. 3 tahunan kan dari 1 ke 9 kembali lagi ke 1. Semua ada siklusnya. Ya, semua siklus berputar. Nah, yang penting Ya dalam semua ada positif negatifnya lah. betul sekali. Ambil positifnya, buang negatifnya. Itu istilahnya namanya apa? APBN. Ambil positifnya, buang negatifnya. APBN. Sama satu lagi lihat duitnya. Oh. Lihat duitnya. Ya, duitnya semoga terus masuk ya. Untuk teman-teman Waduh. juga semoga teman-teman Amin. semakin sukses, makmur, apapun yang dikerjakan dilancarkan oleh. Alamat numerologinya ikut Master Worthy jadi dagelan nanti nih. Bukan. Di TikTok masuk Biar nggak stres ya kan. Banyak orang stres soalnya sekarang. Masa? Ya ini stres kebanyakan duit ya. yang di bawah ini. Masa ini loh yang pakai baju harimau loh kayak pakai duit. Ini juga banyak duit. Amin. Amin Ya, karena ya. gitu. Ya, amin kan yang bagus-bagus amin. Oke. Semoga semua yang sudah lihat video pada hari ini juga banyak duit semua tahun depan. Nih, Oh. Dan bisa terinspirasi oleh video-video kita ya. Wah. Dan jangan lupa pastinya untuk di bulan Desember ini biasa Natal tahun baru pasti Singapura akan ramai sekali ya Master Fania. Langsung banyak duit. Ada yang mau ditemani nggak apa? Perlu tour guide apa? Walau butuh tur. Tapi jangan lupa kalau tour guide suruh bayarin semua. Itu maksudnya Ya. dia. Kalau Anda butuh tour guide di Singapura atau mungkin Anda juga ingin dibacakan langsung sama Master Fania, silakan nanti menghubungi Mas. Ayo. Boleh DM IG saya dulu nanti saya kasih tahu Master Fania. Oke semuanya, terima kasih banyak. Selamat Natal tahun baru dan semoga tahun depan menjadi tahun yang sukses Mas. Sampai jumpa. Terima kasih. See you. Bye-bye.